Video kali ini berbeda dari semua video aku sebelumnya karena aku baru pertama kali nih bikin monthly makeup favorites. Nah, apa aja produk-produknya aku suka di bulan Mei 2021 ini? Let's straight to the review. Diawali dari produk yang launching di awal bulan Mei ini, yaitu dari Luxkime. Jadi mereka mengeluarkan Ultra Light Lip Stain. Ini adalah lip stain, tapi di video ini aku nggak ngebahas lengkap. Untuk reviewnya akan aku bikin videonya terpisah. Masih dari Luxkime, ini adalah dua primer kecintaan aku, yaitu Hydro Blur Finish Primer dan juga Mattifying Poreless Primer. Nah, ini tuh sebenarnya di bulan kemarin, tapi aku masukin ke sini karena dari bulan kemarin sampai hari ini tuh jadi sebulan gitu loh. Nah, ini juga aku pakai untuk daily makeup aku, dan ini juga akan aku bahas nanti di video review khusus yang terpisah juga. Nah, nanti aku akan kasih lihat kalian tutorial waktu aku pakai ini. Produk favorit aku di bulan Mei selanjutnya adalah sebuah concealer dari Matte for Makeup. Namanya adalah Spotless Second Skin Serum Concealer. Jadi ini adalah makeup hybrid, yaitu ada kandungan skincare-nya. Aku suka banget ini karena kandungan skincare-nya untuk jerawat yang masih aktif dan juga bekas jerawat. Jadi nggak cuma untuk nutupin bekas jerawat dan jerawat yang masih aktif, dia juga untuk ngehealing atau menyembuhkan jerawat gitu. Nah, aku juga nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya make upan pas lagi jerawatan. Untuk review lebih lengkapnya, aku akan bikin video terpisah dan aku akan review beberapa produk Matte for Makeup lainnya. Stay tune ya! Produk selanjutnya adalah Micellar Water. Nah, ini tuh sebenarnya bukan makeup ya, tapi lebih ke makeup plus skincare mungkin, karena dia untuk hapus makeup tapi ada kandungan skincare juga. Aku kurang tahu sih mereka launchingnya kapan, tapi setahu aku mungkin beberapa bulan lalu. Tapi aku baru beli beberapa hari lalu, jadi ya aku masukin aja lah ke bulan ini karena emang ini lagi sering banget aku pakai. Aku cinta banget sama wanginya dan juga hasilnya yang bener-bener bisa ngapus makeup dengan bersih, nggak bersisa. Terus juga walaupun muka aku berminyak, dia itu nggak bikin muka aku kering. Karena kadang kalau aku pakai micellar water yang oil base, di sini tuh suka kering sampai ada dry patches gitu loh. Nah, ini tuh enggak sama sekali, enak banget, segar, terus juga bersih. Wanginya sih yang aku suka banget karena aku pencinta wangi mawar. Nah, sebelumnya aku pakai dari Nivea, ini yang Hokkaido Rose, tapi ini yang ada oilnya. Nah, aku pakai ini nggak tahu kenapa suka ada dry patches di sini loh, bikin kering gitu. Jadi aku lebih suka ini daripada Nivea, tapi dua-duanya wanginya enak. Tapi kalau misalnya disuruh pilih juga, aku lebih suka yang Garnier ini. Nah, enaknya kalau Garnier ini tuh bisa aku pakai untuk ngapus alis, maskara, eyeliner, dan juga lipstick yang matte banget. Itu kan biasanya kalau yang matte banget susah dihapus gitu ya, tapi ini bisa. Nah, sebenarnya si Nivea ini bisa juga untuk face, eyes, dan lips, tapi aku biasanya pakai si Nivea yang double effect eye makeup remover untuk alis, eyeliner, maskara waterproof, dan juga lipstick. Selanjutnya, nah ini nih 3 produk makeup yang aku suka banget di bulan ini. Sebenarnya tuh brandnya brand lokal yang aku baru pertama kali coba, tapi aku langsung bener-bener jatuh cinta setelah aku lihat hasilnya. Kalian pasti nggak asing lagi sama brand lokal yang satu ini karena produk-produknya tuh disukain banget sama orang-orang. Untuk ngedapetin makeup look kayak gini, aku juga pakai 3 produk itu. Nah, apa aja produknya? Ini dia. Tada! Ini adalah 3 produk favorite aku dari Luke Cosmetics. Pertama ada loose powder, cushion, dan juga lip cream. Semenjak aku punya 3 produk ini dan aku cobain, aku benar-benar jatuh cinta banget sama hasil make upnya, dan selalu aku pakai setiap aku mau pergi. Dan aku udah membuktikan review orang-orang yang katanya produknya Luke itu bagus-bagus, terutama cushionnya. Tapi ternyata 3-tiganya aku suka banget, dan di video ini kayaknya aku akan bahas lebih detail kali ya reviewnya. Jadi sebenarnya produk-produknya Luke itu ada maskara, cushion, pressed powder, loose powder, lip cream, dan juga lip polish atau lip gloss. Nah, ini yang 3 aku punya, ada cushion, loose powder, dan juga lip cream. Oh ya, by the way, aku akan sharing sedikit. Jadi yang aku tahu, semua nama-namanya itu ada kata holy-nya. Kayak ini ada Holy Flawless BB Cushion, terus loose powder namanya Holy Smooth and Blur Loose Powder, dan yang lip cream itu Holy Lip Cream namanya. Ini aku by the way baca di dus-dusnya atau packagingnya. Jadi Holy itu terinspirasi dari nama-nama dewi-dewi di mitologi Yunani kuno gitu.
BB Cushion, dan ini aku pakai yang shade Clio medium beige. Jadi mereka punya 3 shades. Shadesnya adalah Iris, Clio, dan juga Diana. Kalau shade yang Iris itu dia warnanya light beige, kalau yang Clio itu dia medium beige, dan juga yang Diana adalah honey beige warnanya. Tapi tenang aja, nggak bakalan grayish karena dia itu undertone-nya warm, cocok banget untuk kita wanita Indonesia yang kulitnya itu sawo mateng atau warm. Untuk packagingnya sendiri, dia itu ada dusnya kayak gini. Ini desainnya simple, classy, terus juga mereka warna brandnya adalah hitam silver. Di sini ada nama shadesnya. Terus kalau dibuka kayak gini, ini masih aku simpen untuk nge-review by the way. Terus di belakangnya kayak gini desainnya, ada nama shadesnya. Sistem locknya itu adalah magnet, jadi gampang banget untuk dibuka dan ditutup. Dan waktu ditutup juga masih aman banget, nggak bakalan kebuka-buka karena magnetnya itu kencang. Packagingnya itu slim, aku suka banget karena dia nggak makan banyak tempat kalau misalnya kita bawa-bawa atau di pouch makeup gitu. Dan udah ada kacanya, ini by the way masih ada stikernya gitu atau pelindung kacanya, belum aku kletek. Jadi masih kelihatan baru banget gitu ya. Sengaja sih aku emang nggak pernah ngeletek si kacanya ini dari produk manapun, biar kelihatan tetap baru, tetap bersih gitu loh kacanya. Terus dia udah ada puffnya, ini puff khusus cushion. Nah yang aku suka, dia itu berbeda dari puff cushion di brand-brand lain karena dia nggak menyerap produk banyak itu loh. Karena kalau misalnya kita ambil produk biasanya kan suka nyerap terus jadi kayak ngebekas gitu kan. Tapi kalau ini juga by the way lembut banget ya, beda banget sama yang dari produk-produk atau dari brand lain gitu. Jadi waktu kita ambil terus kita taruh di muka gitu, di sini tuh udah habis. Biasanya kan masih suka ketinggalan sisa-sisanya gitu kan karena nyerap di sponsnya. Tapi ini tuh nggak sama sekali tuh, makanya ini kayak sedikit bersih. Ini kehitungnya sih bersih ya karena nggak ada sisa-sisa yang nempel di sini. Terus jadi kayak pori-pori dari si sponsnya itu kecil banget guys. Ini juga tipisnya pas dan juga nggak ketebelan karena emang biasanya puff cushion itu kan nggak tebel ya. Tapi aku pernah nyoba dari brand lain itu tipis banget guys. Nah ini tuh tipisnya pas, masih empuk gitu. Terus seperti cushion pada umumnya, dia itu ada separatornya kayak gini. Ini sengaja juga aku mau kasih lihat kalian segelnya. Ini dia ada segelnya kayak gini. Terus ini warnanya tuh udah keluar gitu sebelum dipencet. Soalnya kan ada juga ya yang sponsnya itu masih putih, terus pas kita pencet pertama kali baru keluar si foundationnya gitu kan. Tapi kalau ini emang dia udah ada di sponsnya tanpa kita pencet waktu kita pertama kali pakai. Dia bentuk sponsnya kayak gini, ada motif-motifnya gitu, bukan yang berpori bolong-bolong doang. Nah review dari aku bener-bener suka banget sama cushion ini karena aku udah membuktikan review positifnya dari Kak Amanda Smash. Itu nama Instagramnya, atau Kak Amanda, shout out to her. Dia bilang ini tuh finishnya cantik banget dan beneran dong. Ini tuh kayak apa ya, kayak tipis tapi full cover. Ngerti nggak maksud aku? Jadi dia itu klaimnya kan medium to full. Menurut aku sih dia lebih ke medium coverage ya. Kalau fullnya itu dia harus di build. Jadi bukan yang full cover kayak sekali tap udah langsung nutupin noda-noda di wajah gitu, enggak. Dia itu harus di build atau di layer-layer. Terus walaupun dia medium to full coverage, dia tuh bener-bener ringan atau lightweight banget, kayak nggak pakai makeup sama sekali. Ini aku pakai udah full makeup pun nggak berasa pakai makeup sama sekali gitu loh guys. Nah kalau untuk si claim saya yang dia bilang hasil akhirnya atau finishnya itu satin, aku sedikit kurang setuju karena menurut aku tuh dia lebih ke soft satin. Nah kalau misalnya dewy itu kan kelihatan becek banget gitu kan, basah. Terus kalau satin itu dia mengkilap tapi nggak becek-becek banget gitu. Nah kalau ini tuh lebih ke soft satin karena nggak begitu mengkilap. Jadi apa ya, kayak normal, kayak kulit kita yang aslinya gitu. Tapi bukan yang kayak kulit kita matte gitu, enggak. Dia itu bikin kulit kita tuh kelihatan lebih sehat gitu loh guys. Kalau untuk nutupin jerawat, di sini aku punya satu jerawat yang aktif dan ini aku pencet tadi. Dia itu harus aku cover pakai concealer tetap karena kurang nutup. Tapi kalau misalnya yang kayak bekas jerawat kayak gini-gini nih, aku di sini punya bekas-bekas jerawat itu ketutup banget. Yang aku maksud finishnya itu cantik adalah dia itu bikin muka kita kelihatan smooth, halus, terus juga kayak mulus banget gitu deh, kayak nggak ada imperfections atau noda-noda di muka kita.
keunggulannya dari si cushion ini adalah dia itu masker proof. Jadi kalau misalnya kalian make upan untuk keluar rumah gitu pakai masker, dia nggak transfer di masker sama sekali. Ini aku udah ngebuktiin berjam-jam, seharian aku beraktivitas di luar pakai cushion ini. Dia nggak ngegeser juga, walaupun kegesek-gesek sama masker di bagian hidung. Aku kasih footage-nya waktu aku wear test. Nah, banyak orang juga sekarang itu banyak yang berjerawat karena pakai masker kan, kegesek-gesek gitu. Nah, dia itu breathable. Jadi untuk kita yang acne prone atau kulit berjerawat aman banget. Terus juga dia itu nggak creasing di bagian smile lines dan juga fine lines aku. Nah, walaupun dia itu bisa menghaluskan tekstur kulit, tapi kalau misalnya kita layer-layer untuk mendapatkan hasil full coverage, dia nggak bakalan kelihatan berdempul gitu, tetap ringan. Aneh banget kan? Waktu aku wear test, aku udah coba juga foto pakai flash kamera, aman banget, zero flashback, nggak ada flashback atau white cast-nya sama sekali. Ini juga nggak ada parfumnya, jadi aman banget untuk kulit kalian yang sensitif terhadap parfum di produk makeup. Ini aku akan bacain claims dan juga product knowledge di packagingnya. Holy Flawless BB Cushion merupakan foundation dengan coverage medium to full yang dapat menyamarkan ketidaksempurnaan pada wajah sehingga membantu kulit tampak lebih flawless dengan hasil akhir satin. Diperkaya dengan green tea extract dan hyaluronic acid atau HA, produk ini mampu menjaga kelembapan kulit wajah sepanjang hari dari HA-nya, mengurangi minyak berlebih pada wajah, melindungi wajah dari sinar UV, dan dia juga anti radikal bebas, itu dari green tea extract-nya. Produk selanjutnya adalah loose powder-nya. Nah, ini namanya adalah Holy Smooth and Blur Loose Powder. Aku pakai yang shade Terra Medium Beige. Dia itu punya dua shades, yaitu Freya, dia light beige, dan ini adalah Terra yang medium beige. Packaging luar atau dusnya kayak gini, dia besar karena emang packaging si bedaknya kan besar juga ya. Ada shades-nya di sini namanya. Terus kalau dibuka kayak gini. Untuk packagingnya kayak gini, dia itu isinya 20 gram, banyak banget ya. Emang loose powder tuh selalu banyak ya isinya, dan pasti lama banget habisnya. Udah ada kacanya, masih disegel juga, sengaja nggak aku lepas. Puffnya itu empuk dan halus banget tuh. Tuh, halus banget. Kalau pertama kali dibuka, dia itu ada segelnya kayak gini. Ini udah aku buka. Terus di sini tuh mesh gitu loh. Jadi dia kayak kain yang berpori. Jadi kalau misalnya kita bawa-bawa aman banget walaupun nggak ada separatornya, tapi nggak bakalan kemana-mana atau tumpah gitu. Karena kita tuh ngambilnya harus ditekan kayak gini nih. Jadi kita tekan di bagian si mesh-nya ini tuh. Kalau aku tuh ditekan sambil dibalik kayak gini biar produknya lebih keluar lebih banyak gitu. Atau kalau kalian mau pakai loose powder ini sebagai baking powder, kalian bisa buka kayak gini. Ini kita buka, terus tinggal buka si separatornya kayak gini. Ini juga bukanya gampang banget tuh. Sebelum aku bacain product knowledge dan juga claims-nya, menurut aku dia itu partikelnya halus banget, lembut, terus juga bisa ngunci makeup kita jadi matte gitu, terus mengurangi minyak karena partikelnya yang kecil-kecil, jadi dia itu bisa masuk ke pori-pori. Terus nanti hasil makeupnya itu jadi lebih flawless, halus gitu. Yang aku suka juga dari loose powder itu kan dia nggak bikin dempul ya. Nah, ini tuh ada coverage-nya, tapi juga walaupun kita pakai banyak-banyak, dia nggak ngedempul. Untuk wanginya juga nggak ada, jadi dia juga non-perfume. Aku akan bacain claims dan juga product knowledge yang ada di packagingnya. Holy Smooth and Blur Loose Powder merupakan bedak tabur dengan butiran yang sangat lembut untuk membantu menyamarkan pori-pori dan garis halus agar terlihat lebih halus dan matte. Holy Smooth and Blur Loose Powder mampu menahan makeup lebih lama dan membuat kulit tampak lebih halus. Kandungan jojoba oil yang ada di dalamnya memberikan kelembapan ekstra pada kulit dan juga melindungi kulit dari sinar UV. Nah, berarti kalau di loose powder ini kandungan skincare-nya adalah jojoba oil untuk melembabkan dan juga melindungi dari sinar UV. Produk yang terakhir adalah lip cream. Ini namanya adalah Holy Lip Cream. Nah, Luke itu punya 6 shades, tapi aku suka yang gaya karena untuk di warna kulit dan juga warna bibir aku yang gelap, ini tuh lebih cocok. Dan emang preferensi aku sih, aku lebih suka lip cream yang shadesnya atau warnanya itu lebih gelap atau warm kayak gitu. Nah, ini tuh lebih ke warna apa ya? Orange ke coklat-coklatan gitu. Jadi untuk kalian yang suka warna orange tapi juga lebih ke coklat-coklatan gitu, pasti bakalan suka sama shades gaya ini. Ini yang sekarang aku pakai juga. Nama-nama 6 shadesnya terdiri dari, by the way ini aku bacain dari Instagram mereka ya, Hebe, Gaia, Irene, Thalia, Artemis, dan juga Hera. Packagingnya menurut aku classy banget, dia glossy semua gini. Terus
Terus cuma ada nama brand doang, nggak ada keterangan lip cream atau apapun. Terus di bawahnya itu ada nama shades-nya. Kalau untuk packaging luar atau dusnya, dia unik sih kayak gini. Tuh. Jadi dibukanya dari samping, bukan yang dari atas atau dari bawah gitu. Di bagian depan desain packagingnya, di sini ada nama shades-nya, terus ada keterangan warnanya. Contohnya yang ini yang punyaku, Gaia, the peach brownie color represent the goddess of the earth gitu. Nah, untuk reviewnya, menurut aku ini adalah lip cream yang paling beda di antara lip cream yang pernah aku coba sebelumnya sampai detik ini. Kenapa? Karena dari tekstur dan juga hasilnya. Aku juga bingung sih kenapa dia itu disebutnya lip cream bukan lip matte. Karena dari hasilnya itu dia lebih ke matte, tapi bukan matte yang bikin kering gitu loh guys. Biasanya yang disebut lip cream itu kan dia teksturnya kayak cream, terus butuh waktu atau waktu yang cukup lama untuk ngeset kering gitu kan. Nah, tapi ini tuh dari pertama kali kita aplikasiin aja dia langsung kering, langsung ngeset, dan langsung jadi matte. Jadi nggak perlu nunggu waktu untuk ngeset gitu. Nah, walaupun hasil akhirnya matte, dia itu nggak bikin bibir kita kering karena ada kandungan vitamin E-nya. Nah, matte-nya itu juga nggak lengket sama sekali. Terus juga ini bener-bener ringan banget, nggak kerasa pakai lip cream apapun. Jadi dari teksturnya juga, dia kayak unik gitu loh. Lebih ke powdery matte gitu menurut aku. Yang dimaksud powdery itu apa ya? Kayak halus gitu loh. Mungkin kalau misalnya kalian udah pernah coba produk ini, kalian akan lebih ngerti yang aku maksud powdery gitu. Warnanya intens dan juga pigmented banget. Untuk bibir yang warnanya gelap kayak aku, dia tuh sekali swipe bisa nge-cover bibir aku yang gelap. Kalau misalnya kita butuh touch up, dia walaupun di layer-layer itu tetap nggak kering, tetap nggak kerasa berat sama sekali. Pokoknya masih bagus banget kayak freshly applied gitu. Karena warnanya yang pigmented, hasil akhir dan juga finishnya yang powdery, aku bisa pakai ini sebagai 3-in-1 produk, yaitu untuk eyeshadow cream, blush on cream, dan juga lip cream pastinya. Untuk urusan long lastingnya juga ini nggak perlu diraguin lagi, karena aku udah wear test sampai 20 jam. Aku bahkan gak touch up sama sekali, masih ada banget warnanya walaupun dia memudar. Itu pun memudar karena aku udah berkali-kali makan dan minum. Walaupun memudar, dia itu masih ada sisa-sisa warnanya. Jadi kalau misalnya nggak di touch up pun masih aman. Terus kalau untuk urusan transfer, dia itu beneran transfer proof dan juga masker proof. Tapi untuk minusnya, menurut aku dia itu kayak ngegeser gitu loh. Nah, maksudnya ngegeser adalah kalau misalnya kita pakai masker gitu, bukannya transfer ke maskernya terus maskernya jadi kotor, enggak. Tapi kayak belepotan sedikit gitu di sini-sininya. Tapi ya itu bisa dihilangin gitu sih, bukan yang big deal sebanget. Ini aku akan tes apakah dia transfer proof apa enggak untuk ngebuktiin ke kalian. Ini aku tap-tap dan juga aku geser, sama sekali nggak ada. Tuh. Masih bersih banget ya tanganku. Nggak ada transfernya sama sekali. Untuk wanginya, dia ada sedikit wangi kayak coklat gitu, tapi nggak kecium kalau misalnya kita udah pakai di bibir. Dan ini tuh termasuknya nggak terlalu strong sih wanginya. Terus, karena tadi aku udah nyebutin review dari aku akan bacain claims dan juga product knowledge yang ada di packagingnya ini. Holy Lip Cream memberikan hasil akhir matte, memberikan tekstur ringan dan tahan lama hingga berjam-jam. Dengan kandungan nutrisi di dalamnya, bibir Anda tidak akan terasa kering dan mudah untuk diaplikasikan. Oke, ini aku mau kasih update wear test pemakaian cushion, loose powder, dan juga lip cream dari Luke selama 19 hampir 20 jam. Jadi aku tuh make up dari jam 4:30 pagi. Kebetulan aku lagi ada syuting job MUA gitu. Dan sekarang itu jam 23.41 malam. Jadi ya 19 jam, hampir 20 jam. Terus yang aku lihat, dia itu masih stay, cuma berminyak. Nah, berminyaknya itu bisa aku maafkan karena memang klaimnya adalah satin finish. Dan aku adalah tipe kulit yang oily, dimana aku nggak bisa mengharapkan dia bisa mengurangi produksi minyak wajah gitu ya. Terus, kalau untuk masker proof atau enggaknya, yang aku lihat tuh yang menghilang cuma di bagian blush on. Ini aku pakai blush on powder, dan yang ini tuh masih stay. Di sini masih stay, tapi yang di sini hilang-hilangan, dan cuma si blush on-nya doang. Di bawahnya blush on, ini aku masih bisa ngeliat banget cushion sama bedaknya tuh masih nempel. Jadi nggak belang langsung ke warna kulit asli. Karena kalau misalnya cushion sama loose powdernya kegeser atau hilang, dia pasti warnanya bakal menjadi lebih gelap, yaitu warna kulit aku ya. Karena nggak ada lapisan makeup di atasnya gitu.
Untuk di bagian smile lines, yes, dia emang creasing di sini. Terus untuk di fine lines aku, tapi kalau misalnya ini kan aku nggak touch up sama sekali ya. Kalau misalnya di tengah hari gitu aku mau touch up sih bisa banget. Jadi ini aku alusin gini, baru nanti aku touch up pakai bedak. Terus juga yang lebih berminyak itu justru bukan di bagian pipi, tapi di bagian jidat aku. Tuh. Dan yang perlu kalian ketahui juga, makeup yang ini tuh aku settingnya pakai si BLP Makeup Fixer, dimana si setting spray ini tuh emang hasilnya dewy finish. Jadi juga aku nggak bisa mengharapkan dia bakalan matte ya. Tuh, jadi dia di sini berminyak. Di hidung, ini yang kena masker, oke, sedikit hilang ternyata. Sedikit kegeser tapi nggak yang hilang banget. Nah terus kan ini aku mukanya lagi kering, walaupun aku berminyak, aku tuh somehow suka kering gitu ya, kayak di bagian sini. Ini aku ada kayak dry patches. Nah dia itu bisa nutupin si dry patches, jadi nggak kelihatan makin kering gitu loh. Mungkin karena emang hasil si cushionnya itu dia dewy ya, jadi nggak bikin makin kelihatan kering. Kalau misalnya aku pakai cushion yang matte, mungkin dia bakalan bikin kelihatan makin kering atau terkelupas gitu. Nah kalau misalnya untuk touch up, kalau aku sih kayaknya nggak perlu bawa si loose powdernya atau compact powder apapun, karena ini tuh tinggal di tap-tap aja pakai kertas minyak atau pakai tisu untuk ngilangin minyaknya. Karena dari make upnya, dari cushion atau bedaknya tuh dia nggak luntur sama sekali, jadi masih aman banget guys. Cuma tinggal hilang minyaknya aja. Kalau untuk si lip creamnya, kalian bisa lihat di sini tuh masih ada banget warnanya, tapi memang yes hilang-hilangan karena ini aku pakai dari sarapan pagi, makan siang, snack, terus juga minum kopi, makan roti, makan ayam pagembus, terus juga pokoknya ini tuh udah bener-bener selalu kena sama gelas, botol minum. Terus yang aku inget juga, di botol yang aku minum atau sendok atau apapun itu gak ada bekas transfer sama sekali. Jadi ini aku bener-bener bisa bilang transfer proof. Ini kalau aku kasih lihat dari deket, ini pemakaian hampir 20 jam tanpa touch up sama sekali. Masalahnya itu cuma di bagian minyak aja sih. Tuh. Tapi makeupnya masih stay banget. Kalau untuk masalah greasy-nya atau kalian pernah gak sih kayak gerah gitu, kayak muka tuh berminyak banget, gak nyaman, pengen cepet-cepet ngapus atau cuci muka gitu, itu namanya kayak greasy atau lengket, berminyak gitu, rasanya gak nyaman. Nah kalau untuk rasa greasy-nya itu, jujur aku bilang dari skala 1 sampai 5, 2 sih, gak yang maksudnya, jadi dia tuh rasanya tetap ringan, gak berat sama sekali, but honestly dia sedikit kerasa nggak yang greasy lengket, tapi ya kita tuh kerasa ada minyaknya gitu loh, berminyak, tapi nggak yang parah-parah banget, makanya aku nyebutnya skalanya 2 gitu. Nah ini aku mau kasih lihat apakah dia bisa di touch up atau ditimpa apa enggak. Ini aku pakai si loose powdernya lagi. Tetap ringan, gak dempul sama sekali. Ya mungkin karena ini juga loose powder kali ya, jadi dia partikelnya lebih kecil, gak padat kayak compact powder. Terus juga gak cakey sama sekali untuk di touch up atau ditumpuk atau di layer-layer gitu. Untuk touch up di bagian lipsticknya, ini aku mau coba apakah dia bisa di layer apa enggak, karena teksturnya itu sebenarnya kalau menurut aku tuh dia nggak bisa di layer, tapi mari kita buktikan. Takutnya tuh kering gitu guys, ternyata aman, gak kerasa tebal sama sekali. Ini tuh kayak make pertama kali gitu loh, kayak bukan touch up. Semua produk-produk dari Luke Cosmetics juga udah tersertifikasi halal, vegan, cruelty free, dan juga BPOM. Pokoknya tenang aja, karena semuanya tuh udah tersertifikasi dari lembaga atau badan-badan yang berwenang. Kalau kalian pengen beli produk-produk dari Luke Cosmetics, kalian bisa cek di e-commerce kayak Sosiola, Shopee, Tokopedia, Beauty Haul, atau e-commerce beauty lainnya. Tapi kalau kalian mager untuk searching, kalian bisa cek description box yang ada di bawah, karena aku akan kasih link untuk pembelian lebih gampangnya. Ada di Shopee dan juga di Sosiola. Masih ngomongin Luke Cosmetics, karena aku suka banget sama ketiga produk ini, aku jadi makin kepo untuk nyobain produk-produknya Luke Cosmetics yang lain, kayak maskara, lip gloss, dan juga si
press atau compact powdernya. Nah, si press powder ini juga viral, banyak banget orang yang ngomongin karena katanya bagus banget gitu hasilnya. Kalau misalnya nanti suatu saat aku udah punya produk-produknya yang lain, aku akan review juga di YouTubeku. So, itu semua produk-produk makeup yang lagi aku suka banget di bulan Mei 2021 ini dan juga reviewnya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. So, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!